Oke, shalom anak muda. Shalom. Saya percaya kalau di saat seperti ini kita bukan menjadi orang-orang yang patah semangat. Amin. Amin. Saat hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, teman-teman. Amin. Kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Yes. Apapun keadaannya, kita gak pernah kehilangan harapan kita. Yes. Karena kita tahu Tuhan kita ada bersama-sama kita. Yes. Tuhan kita gak pernah meninggalkan kita. Amin. Dimanapun kita berada, di kapanpun kita berada, gak pernah Dia meninggalkan kita. Amin, teman-teman. Saat ini saya ajak kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Amin. Kita mau naikkan pujian yang terbaik. Kita katakan ajaib Engkau Tuhan. Dahsyat Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib Tuhan. Yes God. Kau besar. Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kau besar. Kuasa-Mu sempurna Tuhan Yesus. Jesus.
kami nggak melihat Engkau bekerja Tuhan Yesus. Bahkan saat kami putus asa Tuhan Yesus, ketika kami putus harapan Tuhan Yesus, Engkau yang tetap bekerja Tuhan Yesus. Yes God. Kita katakan even when I don't see even when I don't see you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel it you working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working. You never stop working. Yes, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, yes God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who. Katakan that is who you are. 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 That is who you Katakan bahwa Yesus adalah Yes, God. Yesus adalah Waymaker. Amin. Yesus adalah Yes, God. Miracle Worker. Yesus adalah Promise Keeper. Engkau cahaya Tuhan di kegelapan. You are the light in the darkness, Lord. You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, light in the darkness, oh Lord. Yes, you are Waymaker, Miracle Worker.
hati kami tenang Tuhan, karena kami tahu Yesus Kristus, Allah Tuhan yang tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. That is who you are. Engkau tetap waymaker, Engkau tetap membuat jalan Tuhan di tengah segala kebutuhan kami. Engkau tetap miracle worker, Engkau membuat mujizat Tuhan di tengah ketidakberdayaan kami. Dan Yesus, Engkau promise keeper, janji-janjimu selalu kekal Tuhan. Amin. Ya dan amin. Dan Yesus, Engkau adalah light in the darkness. Engkau adalah terang bagi kami di tengah kegelapan. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Gada dan tongkat-Mu Tuhan, itu yang menghibur kami Tuhan. Kami lega dalam Engkau, kami damai dalam Engkau. Engkau Allahku, Engkau gembalaku. Ku tidak takut Tuhan. Aku menantikan Engkau Yesus. Aku menantikan Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan. Oh, yang dibutuhkan orang muda. Firman-Mu Tuhan, yang dibutuhkan orang muda. Dan pada pagi hari ini, kami orang-orang muda, kami mau dengar Firman-Mu Yesus. Kami mau dengar apa yang akan dikatakan oleh Sang Pencipta. Kami mau dengar apa yang dikatakan oleh Sang Maha Kuasa. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, namanya Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Hai orang muda, apa kabarmu pagi hari ini? Luar biasa, luar biasa. Ya, rekan-rekan, hari ini ya kita mungkin sibuk mendengar berita-berita. Ya, ada begitu banyak hiruk-pikuk di luar. Ada mungkin banyak ketakutan, ada begitu banyak posting-posting yang kita lihat berseliweran. Nah, rekan-rekan, saya lihat orang muda itu terbagi dua. Gak tahu tuh, ada yang kita sebut aja sisi kiri. Sisi kiri itu orang muda yang mengatakan, yang namanya coronavirus itu untuk orang tua. Kita aman-aman aja. Ya, orang muda aman-aman aja, ngapain ya? Udahlah, tetap lakukan hidup seperti biasa. Dan biasanya ketika disuruh, misalnya kuliah dari rumah atau sekolah dari rumah, maka apa yang dilakukan di rumah? Main game aja. Ya udahlah, apa mungkin terjadi? Ya, nggak akan berpengaruh semua. Tapi ada beberapa orang muda mulai khawatir. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Ya, mungkin orang tua saya kena, mungkin abang-abang saya kena, mungkin saudara saya kena. Bagaimana Tuhan? Lalu ketika ekonomi begini-begini, bagaimana dengan kuliahku, bagaimana dengan sekolahku nggak jalan segala macam. Nah, rekan-rekan, kita mau lihat, ya, ada sesuatu di mana kita mungkin, ya, tidak mengerti apa yang akan terjadi. Bahkan kalau kita lihat, bukannya kita, para ahli ekonomi, menteri-menteri juga bingung ke depannya bagaimana. Rekan-rekan, coba lihat di screen Anda, ya, Anda akan ditampilkan screen. Saya akan lihatkan dari sini. Rekan-rekan, ini kita sebut namanya era VUCA. 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 Ya. Yang pertama V-nya adalah apa? Volatility. Volatile. Volatile itu apa? Volatile itu adalah itu apa? Tidak stabil. Nah, volatile itu kayaknya gampang nggak, ada sesuatu yang sudah ada tiba-tiba bisa hilang begitu. Saya mengalami, rekan-rekan. Ya, saya kerja sebagai trainer. Ya, saya pikir 3 bulan lagi saya akan banyak dapat acara. Dan saya lihat jadwal saya sudah penuh. Rekan-rekan, yang terjadi 2 hari 3 hari setelah Pak Jokowi mengumumkan, tiba-tiba semua perusahaan mengundurkan diri. Enggak bisa Pak, kami nggak bisa mengundurkan. Tiba-tiba hilang dalam 2 hari, ya. Tiba-tiba 3 minggu pekerjaan saya depan hilang sama sekali, nol, volatile. Rekan-rekan, V yang kedua adalah U, VU, bukan ya, yang kedua U, uncertainty. Uncertainty itu apa? Ini era ketidakpastian, rekan-rekan. Ya, besok tuh apa yang terjadi ya? Sampai berapa lama nih? Ada yang bilang sampai Mei, ada yang bilang sampai Juni. Ya, rekan-rekan, semua dengan tapi serba tidak pasti. Gak ada yang bisa membilang dengan pasti bahwa ini akan berakhir seperti apa. Itu adalah yang kedua, uncertainty. Nah, rekan-rekan, kalau Anda lihat lagi di screen, complexity.
Complexity itu artinya apa? Ya, ini lawan daripada simple. Ya, ternyata hidup ini nggak simple. Ternyata keadaan dunia ini nggak simple. Kompleks itu apa? Begitu banyak faktor harus diperhitungkan. Ya, pemerintah bingung, ini mau lockdown atau enggak? Oh enggak, karena begini. Ya, begitu banyak harus yang diperhitungkan. Nggak bisa hanya satu yang bersama. Gampang ya tinggal lockdown kok. Gampang nggak bisa gitu rekan-rekan. Ini semuanya kompleks. Nah, yang terakhir kalau rekan-rekan dari screen adalah VUCA. A itu yang terakhir adalah ambiguity. Ambiguity itu adalah lawan dari clear. Ya, rekan-rekan menjadi tidak jelas. Tidak jelas artinya apa? Ini yang kita lawan nih, coronavirus ini bisa menularnya melalui udara juga enggak atau bagaimana? Ini nanti akan menjadi musiman atau bagaimana? Nah, rekan-rekan akan kita melihat. Lalu bagaimana dengan rupiah kita? Bagaimana dengan apakah bagi mahasiswa, bagi pelajar Anda akan sekolah dan kuliah terus di rumah? Ya, nanti ada wisudanya di rumah juga. Ya. Ya. Rekan-rekan, tapi inilah era VUCA. Dunia sudah mengatakan bahwa sekarang ini eranya VUCA. Dan jangan terkejut rekan-rekan. Ya, karena nanti kita baca firman Tuhan punya solusinya bagi Anda orang muda. Amin. Kalau Anda dengar firman Tuhan, Anda baca firman Tuhan. Oh, firman Tuhan sudah menjelaskan. Amin. Ya. Lalu kenapa Tuhan kasih VUCA ini? Ya, apakah berarti kalau VUCA ini berarti Anda akan tinggal terus di rumah? Rekan-rekan, VUCA, dengar catat. Nanti kita akan bahas. VUCA adalah waktu paling bagus untuk Tuhan untuk membentuk orang muda. Kalau tidak ada VUCA sepertinya biasa-biasa saja. Tapi lihat, rekan-rekan, nanti coba lihat. Kalau Anda ikut firman Tuhan, maka Anda katakan, terima kasih Tuhan untuk VUCA. Terima kasih Tuhan untuk VUCA. Terima kasih Tuhan kalau negeri kami seperti ini. Ya, dan terima kasih Tuhan, kau juga yang membiarkan negeri kami seperti ini, kau juga nanti akan memberikan solusi. Ya, rekan-rekan, karena itu kita coba bahas. Bagaimana kita bisa sebagai orang muda, ya, Anda hidup berkemenangan di era VUCA. Kita baca firman Tuhan Roma 12. Roma 12. Saya minta Anda coba baca, semuanya siap di rumah. Buka Roma 12 ayat 1 dan 2 dulu. Ya rekan-rekan, ini sudah sering kita baca, tapi lihat rekan-rekan. Ya, ayat ini akan mengatakan, saya coba simpulkan awal dulu. Ya, VUCA itu termasuk di mana ada COVID-19 ini. Ya, era-era sekarang ini adalah paling bagus untuk melakukan transformasi diri. Anda orang muda, Anda merasa hidup Anda dari tahun ke tahun biasa-biasa saja. Tuhan biarkan VUCA ini untuk membuat Anda berubah. Transformasi bahasanya nanti kita lihat metamorfo. Metamorfo itu kayak ulang. Harus masuk ke pompong baru dia bisa menjadi kupu-kupu. Itu metamorfo. Dan kupu-kupu dengan ulat itu beda jauh, rekan-rekan. Anda akan menjadi the new you yang beda jauh dengan sebelum Anda mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kita baca Roma 12 ayat 1. Ya, rekan-rekan, ini sudah sering kita baca, tapi pertanyaannya, ya, benarkah ini sudah masuk dalam hidup kita? Roma 12 ayat 1 mengatakan begini, sama-sama kita baca. Saya bacakan untuk Anda. Karena itu saudara-saudara, ya rekan-rekan ya, ayat ini berkata karena itu. Demi kemurahan. Jadi kenapa? Demi kemurahan Allah. Ya, bukan oleh karena kemarahan Allah, tapi oleh kemurahan Allah Anda masuk ke era VUCA. Coba. Ya. Aku menasihatkan kamu. Ini ada nasihat bagi orang muda, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan hidup yang kudus dan berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Rekan-rekan, lalu ada apa ya ayat 1 ini? Ayat 1 ini awal. Rekan-rekan kira-kira cara berpikir gini. Ya, dunia mengatakan ini masih bicara umum nih. Rekan-rekan, mari ya, sebelum Anda bertindak, apa yang Anda lakukan dulu? Kata orang harus bentuk sikap hati dulu. Mental model. Nanti di screen berikutnya akan lihat. Sikap hati ini ya akan membentuk pola pikir Anda untuk berpikir. Logik. Jadi kalau sikap hati kita sudah salah, maaf rekan-rekan, sikap hati kita sudah pecundang, maka logika kita adalah logika apa? Pecundang juga. Maka ketika kita bekerja, kita akan menjadi pecundang. Jadi rekan-rekan, kita harus mulai dari sikap hati ini membentuk mental model. Ya, lalu mental model itu membentuk logiknya kita. Rekan-rekan lihat, logik Anda selama ini, ya itu terbentuk dari sikap hati, mental model. Nah, kalau sudah bisa berpikir,
maka setelah itu bisa bertindak. Ya, tapi kita lihat nanti ya, rekan-rekan. Ya, boleh nanti coba lihat lagi, ya kembali ke screen. Ya, kita kembali ke screen. Nah ini, ya biar rekan-rekan, saya sudah bilang tadi ada pertama-tama apa dulu? Bersikap ya, bersikap, berpikir, bekerja. Bersikap itu membuat mental model. Dari berpikir nanti akan timbul logik kita, dan nanti bekerja kita butuh kompetensi. Nah, ya rekan-rekan, ya kalau Anda tidak mengerti VUCA ini adalah kemurahan Tuhan, ya, orang-orang muda akan selalu comfort. Saya tulis di sini comfort. Ya, tapi lihat kalau kita baca demi kemurahan Tuhan, ya Tuhan kita mau kita apa? Kita menjadi apa? Mental model kita. Mental model saya bukan orang yang nyaman. Mental model saya bukan orang nggak apalah. Iya, COVID-19 ini hanya untuk orang tua. Kalau orang muda paling-paling kalau sakit pun sembuh. Enggak. Ya, saya akan mental model kita adalah COVID-19 terjadi pasti ada Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidupku. Amin. Ya, maka mental model kita adalah saya ini adalah persembahan yang hidup. Saya tuliskan di sini rekan-rekan. Persembahan yang hidup. Apalagi yang kedua? Yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan Kepada Allah. pada siapa? Allah. Allah. Dan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kita ada persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, rekan-rekan ini mental model saya. Bahwa saya persembahan, berarti hidup saya tuh dipersembahkan. Rekan-rekan apa yang terjadi kalau kita punya mental model ini? Ya, sering kali terjadi mental model orang itu kalau nggak convert, takut. Tapi kalau kita punya mental bahwa saya ini adalah persembahan Allah, maka saya tidak perlu takut lagi. Hidup saya ini dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi sama keluarga saya, sama Tuhan saya ini persembahan. Persembahan selalu yang terbaik bagi Tuhan. Rekan-rekan lihat, kalau Anda menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, maka hidupmu akan dibuat Tuhan untuk menjadi yang terbaik. Karena Tuhan tidak mau ada persembahan yang tidak terbaik. Maka mental modal kita adalah, oh Tuhan, VUCA ini terjadi dalam rangka membuat aku sebagai persembahan, membuat hidup aku menjadi terbaik versinya Tuhan, bukan versi manusia. Amin. Amin. Ya. Nah, mental modal ini membuat kita juga nggak comfort. Saya coret nih, rekan-rekan. Tidak comfort, tidak takut. Rekan-rekan, karena tadi ada dua pilihan ya, ada yang comfort, ada yang takut. Tapi anak muda yang mengenal Tuhan bukan comfort, bukan takut. Anak muda yang mengenal Tuhan dia tahu, thanks God. Ini VUCA ini, COVID-19 or whatever nanti akan datang. Ini akan membuat aku menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhanku. Amin. Lalu kalau Anda sudah punya mental model seperti itu, maka berpikirlah juga seperti itu. Ya, kalau Anda comfort, Anda akan milah-milah. Tuhan, saya mau yang positif-positif aja Tuhan. Saya gambarkan sini yang opportunity Tuhan. Tapi maaf Tuhan, jangan kasih aku percobaan Tuhan. Yang threat, yang ancaman-ancaman itu Tuhan enggak mau Tuhan. Enggak mau Tuhan. Ya, maka rekan-rekan yang terjadi. Rekan-rekan kita di era VUCA, opportunity dan threat itu selalu pasti datang dan kita tidak bisa cegah datang ke kita. Ya, maka orang-orang yang comfort dan takut biasanya selalu bilang Tuhan saya mau opportunity Tuhan, threatnya saya nggak mau Tuhan. Tapi benarkah begitu? Coba kita baca lagi di Roma 12 ayat 2. Rekan-rekan kita baca di Roma 12 ayat 2. Ya. Maka firman Tuhan katakan ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia tadi bagaimana? Comfort atau takut ya. Tapi apa? Berubahlah. Ya. Oleh pembaharuan budimu. Nah, sehingga apa yang harus kita pikirkan? Kita punya kemampuan membedakan manakah kehendak Allah. Jadi di pikiran kita sekarang adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada apa saudaraku? Apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Oke, saya tuliskan di sini rekan-rekan. Saya masukkan ke kotak-kotak kita. Berarti kita di sini berpikirnya adalah yang kehendak Allah. Ya. Apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Dah, rekan-rekan kita nggak mau pikir sesuatu yang
positif-positif aja, yang enak-enak aja. Enggak, saudara. Kita berpikir segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang sudah dipanggil dan rencananya. Amin. Mendatangkan kebaikan. Maka yang kita pikirkan kehendak Allah, Pak. Seringkali terjadi kita mungkin kena sakit, saudara. Tapi lihatlah, kalau saudara sakit, tapi saudara mengerti kehendak Allah, ya, Tuhan sembuhkan saudaraku. Dan setelah sakit saudara mengenal Tuhan di dalam. Bahkan Tuhan akan gerakkan kau menjadi orang yang bergerak di dalam pelayanan kesembuhan. Amin. Apa yang baik, berkenan, dan semua. Kita nggak bisa lagi mengatakan dua era fuka Tuhan. Saya nggak mau Tuhan. Saya hanya mau yang positif-positif aja, yang negatif-negatif Tuhan. Saya mau berkat aja Tuhan. Penderitaan saya nggak mau. No, saudara. Kita mengerti, ya, tempat paling aman di dunia ini adalah tempat di hadirat Tuhan. Ya, dan Tuhan berada di mana? Tuhan berada di ladangnya. Tuhan berada di ujung bumi. Dan seringkali terjadi ladangnya itu tidak aman, saudara. Ujung bumi itu tidak aman. Kalau saudara mau aman, saudara comfort, saudara tidak akan berada di tempat di mana Tuhan mau berada. Tapi firman Tuhan katakan, ya, hambaku harus berada di mana aku berada. Dan tempat Tuhan itu tempat yang dirawat. Tapi ada satu yang kita pasti, Tuhan ada di situ kok. Tuhan ada di situ. Nah, rekan-rekan, kalau kita sudah mempunyai mental sebagai persembahan hidup, fuka itu terjadi adalah untuk kebaikan saya, untuk saya dibentuk. Lalu pola pikir kita adalah, logik kita adalah, Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik Tuhan. Saya nggak bisa membedakan lagi mana positif negatif. Saya ambil semuanya selama kau ada di situ Tuhan. Ya. Maka rekan-rekan, kita baca ayat berikutnya. Roma 12, kita loncat saudaraku. Ya. Ayat 6. Ya. Dan mungkin ada ayat kita baca nanti setelah itu ayat 45. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan pada kita. Rekan-rekan lihat, maka kompetensi orang-orang yang sudah punya mental model di dalam Tuhan, ya, yang sudah mempunyai logik di dalam Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan dia karunia roh. Saudaraku, kalau saudaraku pakai mental model comfort, kalau saudara pakai mental model penakut, lalu logik saudara adalah memilah-milah mana yang positif, Tuhan kasih ke aku ya Tuhan, berkat kasih ke aku ya Tuhan, yang negatif, yang penderitaan itu jangan ya Tuhan, rekan-rekan akan hidup dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau saudaraku hidup dengan mental model Tuhan, aku ini persembahan hidup Tuhan. Apa yang kau suruh aku lakukan Tuhan. Ya. Lalu logik saudara adalah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, maka saudaraku lihat hidupmu akan penuh dengan karunia roh. Amin. Saudaraku, ya. Lalu ayat 4 dan 5, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang yang terhadap lain. Karena saudaraku mengerti bahwa di luar sana juga banyak saudara-saudara iman yang juga punya mental yang sama, logik yang sama dengan kau, maka kau akan bekerja sama dengan satu tubuh Kristus. Engkau mempunyai karunia roh, yes, satu hal, tapi kau tetap bekerja sama dengan seluruh saudaramu dalam satu tubuh Kristus. Engkau menjadi gerejanya Tuhan. Ya, amin. Jadi kalau saya kata di sini rekan-rekan, coba kita lihat di tabel kita. Ya. Rekan-rekan lihat nih, kalau ini akan menjadi sama dengan dunia. Kalau kita pakai mental dan logiknya sama. Tapi lihat rekan-rekan, kalau tadi ya kan, maka kita akan bekerja dengan karunia roh. Oh rekan-rekan, engkau akan melakukan hal-hal yang kau pikir kau tidak bisa lakukan. Amin. Tapi pada saat bersamaan, kau akan bekerja dalam tubuh Kristus. Rekan-rekan, ini yang harus kita mengerti. Era fuka ini, rekan-rekan catat orang muda, ikuti firman ini, dan kau akan lihat. Yang fuka ini, kalau kau berdiam di hadapan Tuhan, dan kau katakan Tuhan, do something on me Lord, transform me Lord, metamorph aku Tuhan. Ubahkan aku Tuhan. Maka Tuhan katakan, ayo berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, kau kuubahkan di dalam Tuhan, kata Tuhan. Kau akan punya mental, kau itu persembahan hidup. Kau akan menjadi yang terbaik bagi Tuhanmu. Amin. Dan begitu juga, begitu kau tahu bahwa kau persembahan hidup, maka logikmu berubah. Kau nggak akan cari yang nyaman-nyaman, yang positif-positif aja, berkat-berkat aja Tuhan. Oh berkat pasti dikasih Tuhan, amin. Amin. Tapi kau katakan kalau yang negatif nggak mau Tuhan, yang penderitaan, yang aduh pikul salib nggak mau Tuhan. Bayar harga nggak mau, enggak, kau ambil juga saudaraku, karena kau tahu Tuhan nyuruh kau. Nah itu logikmu. Dan lihat kalau logikmu sudah begini,
kau berdoa, kau minta karunia roh turun padamu, Tuhan berikan. Dan kau melihat saudaramu, kau tidak akan pandang rendah mereka, kau tidak akan bekerja sendiri, tapi kau akan karena kau mempunyai mental model dan logic yang sama. Amin saudaraku. Ya, VUCA akan membuat engkau metamorfo. COVID-19, coronavirus, apa yang terjadi di Indonesia, ya, semakin menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin saudaraku. Karena kau mempunyai mental modal seorang youth conqueror di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Yes God, that is who you are Lord. Katakan, orang muda, mungkin kau tidak tahu Tuhan ada apa terjadi. Aku hanya di rumah, aku dilarang berjalan, aku kuliah di rumah. Tapi hatimu mengatakan, ubah aku Tuhan. Ini saat-saat dimana aku mencari Tuhan. Kalau kau ada di rumah, saudaraku, jangan kerjamu hanya posting-posting berita-berita hoax yang tidak jelas. Jangan kerjamu hanya, maaf saudaraku, saya mendengar banyak orang muda jadi main game. Tapi katakan pada Tuhan, kalau aku ada di rumah Tuhan, aku mencari Engkau Yesus, aku mencari hadirat-Mu Tuhan. Roma 12 itu harus jadi dalam hidupku Tuhan. Aku diubahkan di dalam Tuhan. Di tengah segala macam VUCA, di tengah segala macam ketidakpastian, di tengah segala macam ketidakjelasan, Tuhanku mengubah aku. Oh, aku akan penuh dengan karunia roh. Aku akan bisa bekerja sama dengan seluruh saudara-saudaraku di dalam tubuh Kristus. Dan katakan, yes God. Oh Tuhan, yes God. Kita sembah Tuhan. Mari kalau kau ada di rumah, bangkit berdiri, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Minta pada Tuhan, apa pernyataanmu atas hidupku Tuhan. Pernyataanku atas orang muda apa Tuhan. Aku tidak mau menjadi sama dengan dunia. Aku mau berubah oleh pembaharuan budiku. Mental modalku diubah Tuhan. Sikap hatiku diubah Tuhan. Pola pikirku diubah di dalam Yesus. Sehingga aku boleh bekerja di dalam karunia roh, bukan semata-mata kekuatanku. Mari saudaraku, minta terus berdoa terus. Orang muda, jangan biarkan dirimu blank. Di era seperti sekarang, jangan biarkan dirimu diam. Tapi katakan pada Tuhan, Tuhan pakai hidupku Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Aku mau ucapkan berkat atas Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia. Bawa kabar baik atas Indonesia. Itu tugasmu orang muda. Oh, ucapkan berkat atas Indonesia Lord. Biar terang kemuliaan-Mu akan nyata. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar terang Tuhan akan nyata. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar terang Tuhan akan. Mari para muda bagi berdiri, bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa-doa kami kepada Yesus. Oh, sesuatu yang terjadi Tuhan, pasti terjadi. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Rekan-rekan, orang muda, dengar firman Tuhan.
bermetaformosalah di dalam Tuhan. Ya. Rekan-rekan catat ini. Kalau kau lakukan firman Tuhan, maka seumur hidupmu kau akan ingat. Kau akan ingat, Tuhan, aku ingat Engkau benar-benar mengubah aku ketika COVID-19 melanda Indonesia. Kau akan ingat tuh, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kau akan ingat. Titik balikmu ada di pada saat-saat seperti ini. Amin. Kau akan ingat itu, kau akan ingat tuh. Kalau kau berlutut di hadapan Tuhan dan kau katakan, Tuhan, aku tidak mau terlambat berubah, Tuhan. Sejak muda aku berubah, diubahkan oleh Tuhan. Metamorfo. Kau akan ingat, saudara. Kau akan ingat itu. Orang muda, jangan tunggu-tunggu berubah. Pada saat seperti ini, bahkan ketika kau ada di rumah, katakan kepada Tuhan, ubah aku Tuhan. Ubah aku Tuhan. Mental model aku diubah Tuhan. Pola pikir aku diubah Tuhan. Kompetensi aku berubah Tuhan. Bukan hanya mengandalkan kekuatan aku pribadi. Ubah Tuhan. Ubah Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tenang dalam Engkau Yesus. Engkaulah gembala kami. Kami adalah persembahan yang hidup bagi Engkau Yesus. Yang terbaik bagi Engkau, yang hidup bagi Engkau Tuhan, yang kudus dan berkenan bagi Engkau Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami bisa membedakan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Di era-era ini kami tidak bingung. Kami tidak bingung dengan posting-posting di luar. Kami tidak bingung dengan hoax-hoax di luar. Karena kami punya firman Tuhan. Dan hari ini kami mulai. Orang muda tanya apa karunia rohmu. Kau sudah lama di gereja tapi tanyakan apa karunia rohmu. Apakah kau sudah bekerja di dalam karunia roh? Apakah kau sudah bekerja di dalam tubuh Kristus? Engkau mengambil peranmu sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai nabi, sebagai pengajar, sebagai gembala. Apakah kau sudah mengambil bagianmu? Orang muda tanyakan, sejak muda engkau dilatih di dalam 5 jawatan. Terima kasih Yesus. Saudaraku, firman Tuhan sudah selesai. Tapi kau di rumah, baca kembali firman. Baca terus sampai Roma 12 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Itu benar-benar menjadi rema dalam hidupmu. Mari orang muda, jangan biarkan firman itu berlalu. Coronavirus akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Mari Yesus. Saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu ke sorga. Bukan sebagai formalitas, bukan sebagai ritual, tapi benar-benar engkau tangankan ke surga. Tuhan, di era VUCA ini Tuhan, kami tidak bisa berharap pada yang lain. Ketika Indonesia dilanda oleh COVID-19, kami tidak bisa berharap pada yang lain. Kami hanya bisa berharap pada satu nama, yaitu Yesus. Karena itu Tuhan, tangan kami terangkat ke surga. Mari saudara, biasakan dirimu bukan formalitas. Sejak muda kau biasa bukan formalitas, bukan liturgis. Tapi kalau kau angkat tanganmu ke surga, kau benar-benar berharap pada Tuhan. Kau penolongmu, engkau juru selamatku, engkau bisa mengubahkan hidupmu. Maka angkatlah tanganmu ke surga, orang muda. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Terimalah berkat daripada Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkat daripada Roh Kudus. Kami terima sekarang di dalam satu nama yang kekal, yaitu nama Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saudaraku, orang muda tetap fit di rumah. Kalau kau berjalan keluar, bagianmu adalah untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, coronavirus akan berakhir. Amin. Yes. Tapi firman Tuhan tidak pernah berkesudahan. Nantikan terus. Sampai ketemu, saudaraku. Sampai ketemu. Terima kasih. Haleluya. Amin.